Oke, selamat siang sahabat. Mari kita seruput teh jahe lemon yang sedikit ada madunya biar kita tetap sehat, segar, dan selalu semangat kita menjalani hari-hari kita. Untuk topik kali ini saya akan membahas saya akan membagikan 5 tips bagaimana kita membangkitkan rasa percaya diri yang ada di dalam diri kita. Oke. Nah, yang pertama adalah saya sengaja gunakan whiteboard untuk hari ini biar lebih jelas ya. Yang pertama, jadilah diri sendiri. Ya, mudah-mudahan tulisan saya bisa jelas dibaca ya. Untuk visual ya. Kita harus menjadi diri kita sendiri tanpa harus membandingkan diri kita kepada orang lain ya. Di saat kita melihat orang lain jauh lebih tinggi, gunakan itu sebagai benchmarking. Di saat kita melihat orang lain lebih rendah daripada kita, itu adalah cara kita mensyukuri keadaan kita jauh lebih baik daripada mereka. Nah, jadi tidak perlu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, jadi itu penting banget kita membangun kepercayaan diri dengan menjadi diri sendiri. Kita mengetahui siapa diri kita sendiri. Ya. Mengetahui siapa diri kita sendiri ini juga hal yang sangat penting. Dari mana kita berasal, siapa kita, ya, dan kemana akan arah tujuan kita. Bahkan kita harus mengetahui dan menyadari kita makhluk yang sempurna dan berbeda. Tidak ada manusia yang sama, itu yang harus kita sadari. Kita adalah makhluk Tuhan. Jadi selalu melangkah berdasarkan kepercayaan kita terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Kita adalah makhluk spiritual yang menjalani kehidupan duniawi. Ya, makanya ada satu kalimat yang keren banget. We are spiritual being, but we are living as a human being. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus membangun potensi yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan cara belajar untuk terus mengembangkan kapasitas diri, belajar sampai pada akhirnya apa yang ada pada diri kita, baik bakat ataupun pengembangan yang kita lakukan, itu menjadi profesi kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita sampaikan, termasuk akan menghasilkan finansial aset nantinya, itu berdasarkan dari apa yang kita pelajari. Ya. Jadi untuk belajar ini pun, ini perlu belajar, perlu kemauan untuk belajar. Ya. Jadi sahabatku yang belum belajar, mari kita belajar untuk belajar, bangun kemauan untuk belajar tersebut. Jadi bangun potensi diri semaksimal mungkin. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, di saat Anda bicara, biasakan menggunakan kontak mata dan berbicara dengan tegas. Ya. Kontak mata dan bicara tegas. Tegas ya. Selalu berbicara apa adanya, dengan tegas, lugas, dan jelas. Ya. Selalu saling berkontak mata dengan siapapun yang kita ajak bicara, sehingga kita bisa meyakinkan lawan bicara kita, baik perorangan ataupun banyak orang, ya, berkelompok, atau kita sedang mengajar di dalam kelas atau public speaking. Ini penting banget. Jadi tidak ada sesuatu yang kita hidden. Ya. Kalaupun memang ada sesuatu yang hidden, tapi itu tidak tampak.
di saat kita berbicara. Bahkan di saat kita berbicara berdasarkan pengalaman ataupun pelajaran yang kita kuasai, itu akan lebih enak, lebih lancar, dan membangun trust di sana, membangun kepercayaan yang lebih kuat, ya. Jadi pastikan yang nomor 3, kita selalu kontak mata, selalu berbicara dengan tegas, ya. Yang keempat, di saat kita berjalan, ya, pastikan 25% itu lebih cepat, ya. Pastikan berjalan atau melangkah 25% lebih cepat. Dalam artian, entah itu kita berjalan di tempat umum, ataupun saat kita memasuki ruangan meeting, di saat kita memasuki ruangan seminar, ataupun tempat kita mengajar, ataupun di tempat kerja kita, itu kita gunakan langkah lebih tegas, lebih cepat. Sehingga di saat kita melangkah 25% lebih cepat, akan membuat diri kita ini semakin mantap, semakin terlihat tegas dan percaya diri oleh siapapun yang melihat kita, ya. Yang kelima, ini yang paling sederhana dan biasanya sangat sulit dan jarang orang menyadari hal yang sederhana ini bisa membuat perubahan yang sangat luar biasa bagi diri kita sendiri, khususnya untuk membangun kepercayaan diri, yaitu adalah tersenyum. Tersenyum lebar, ya. Nah, kapanpun dan dimanapun, di saat kita bertemu seseorang, pastikan kita adalah orang yang pertama memberikan senyuman yang lebar kepada mereka. Mungkin di 10 detik pertama, pastikan Anda adalah orang yang pertama melemparkan senyuman itu. Bahkan dalam senyuman ini pun kita bisa mix, ya. Tadi yang keempat, kita melangkah, kita mengetahui kapan harusnya kita benar-benar tersenyum lebar, ataupun kapan kita harusnya sedikit agak tegas kelihatannya. Mungkin tidak tersenyum, tapi wajah kita itu menunjukkan kita serius, ya. Tapi di momen-momen tertentu, kita harus lebih sering melemparkan senyuman kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Jadi itu adalah 5 tips yang bisa saya sharing di siang hari ini. Semoga para sahabat dimanapun berada bisa mempraktekkan dan mencoba, sehingga bisa merasakan dan mengalami sendiri bagaimana hasilnya nanti. Semoga bermanfaat. Salam dahsyat luar biasa bersama saya, Aji Jain Saputra.